Apakah Nasrani dan Kristen itu berbeda? Bagi saya sebenarnya itu sama saja. Karena sebetulnya kedua istilah itu menunjuk kepada satu kelompok yang sama. Hanya saja asal-usul daripada kedua kata itu yang berbeda. Coba sekarang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26 bagian yang B. Dikatakan di sana, di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kata Kristen di situ dalam bahasa aslinya menggunakan kata bahasa Yunani Kristianos, yang artinya adalah pengikut Kristus. Lalu sekarang kita coba perhatikan Kisah Para Rasul 24 ayat yang kelima, bagian yang B. Dikatakan di sana dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, kata Nasrani di sana menggunakan kata bahasa Yunani Nazoraios. Dan itu artinya adalah nama atau sebutan yang diberikan oleh orang Yahudi kepada orang-orang yang mengikuti Yesus. Atau singkatnya begini, kata Nasrani itu diambil dari kata Nazaret. Nah, dikarenakan Yesus itu berasal dari kota Nazaret, maka pengikut-pengikut ajaran daripada Yesus Kristus orang Nazaret itu tadi, kemudian muncullah nama atau sebutan Nasrani. Dan lagi-lagi konteks sangat mendukung dalam hal ini. Coba sekarang kita perhatikan Kisah Para Rasul 24 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Dikatakan di sana, 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Nah, oke, coba saudara ingat-ingat terlebih dahulu ya. Ada Tertulus sang pengacara dan ada Paulus yang didakwa. Lalu sekarang perhatikan ayat yang kedua sampai dengan kelima, di mana di sana sang pengacara tersebut yaitu Tertulus sedang berbicara. Ingat ya, yang sedang berbicara atau ngomong adalah Tertulus, bukan Paulus. Oke, lanjut. Di ayat yang kedua, Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, kata Tertulus ya maksudnya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Ayat yang ketiga ya, semua itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Nah, sampai di sini masih Tertulus ya yang bicara. Berikutnya ayat yang keempat. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Ayat kelima masih Tertulus yang berbicara. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Jadi adalah salah jika ada orang yang mengatakan bahwa Paulus itu menentang sekte Nasrani yang ada di dalam ayat yang kelima tadi. Bagaimana mungkin Paulus yang adalah terdakwa, yang dianggap sebagai kepala daripada sekte tersebut, lalu dia menentang kelompok yang dia kepalai sendiri? Dan saudara juga bisa lihat sendiri kan, bahwa dari ayat yang kedua sampai dengan yang kelima tadi, yang berbicara di situ adalah Tertulus, orang Romawi sang pengacara tersebut, bukan Paulus. Omong kosong apa ini? Ini jelas sebuah penafsiran yang salah dan ngawur kalau menurut saya. Dikatakan di ayat yang kelima tadi, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Kata ia di ayat yang kelima itu jelas sekali merujuk kepada Rasul Paulus. Jika kita benar-benar peduli pada konteksnya ya. Paulus, dan jika kita berbicara tentang Rasul Paulus, tentu kita semua tahu dengan pasti siapakah gerangan ini. Rasul Paulus adalah seorang yang dipakai luar biasa hidupnya oleh Tuhan Yesus. Bahkan dia juga penulis terbanyak dari kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru. Jadi tidak mungkin disangkali lagi bahwa Rasul Paulus adalah seorang pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus sejati. Jadi jelas sekali berdasarkan konteks yang ada bahwa kata Nasrani di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5 itu tidak adalah merujuk kepada pengertian yang sama dengan kata Kristen yang ada di dalam Kisah 11 ayat 26. Sama-sama menunjuk kepada kelompok yang sama, yaitu kelompok yang daripada pengikut Kristus. Apakah Nasrani dan Kristen itu berbeda? Bagi saya tidak berbeda. Atau dengan kata lain, sama saja. Ya, walaupun memang seharusnya istilah Nasrani itu kurang tepat ya dalam menggambarkan mengenai pengikut Kristus. Kenapa kurang tepat? Karena Nasrani itu mempunyai konotasi yang negatif. Karena dianggap sebagai suatu sekte atau bidat dari Yahudi. Dikatakan sekte atau ajaran sesat orang-orang pengikut Kristus. Dari pandangan orang-orang Yahudi, Kristen itu dianggap sebagai suatu sekte atau aliran sesat yang keluar dari mereka.
Itulah sebabnya saya katakan kurang tepat. Namun kita percaya bahwa kita itu benar. Ajaran kita adalah ajaran yang benar. Dan kita bukan sekte atau ajaran sesat. Jadi kita bisa disebut Kristen, kita juga bisa disebut Nasrani. Yang artinya sama-sama pengikut Yesus Kristus. Oke, kiranya dapat dipahami dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.